Taib, kita melanjutkan kembali jamaah sekalian tafsir dan tadabbur kita pada Ahsan al-Qasas, salah satu kisah terbaik di dalam Al-Quran, kisah Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita masih pada alur cerita bagian kedua dari kehidupan beliau alaihi salam ketika sudah menjadi Perdana Menteri Mesir. Ya, Yusuf sang Perdana Menteri Mesir. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan apa yang terjadi ketika saudara-saudara Yusuf yang 10 orang itu datang dari negeri Palestina menuju negeri Mesir untuk mengambil bahan makanan ke istana Mesir, sedangkan mereka tidak tahu bahwasanya yang menjadi bendaharawan, yang menjadi Perdana Menteri Mesir yang memberikan makanan kepada manusia adalah saudara mereka sendiri, Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf pun tidak langsung membuka identitasnya dan tidak memberitahukan siapa dirinya ketika bertemu dengan 10 saudara-saudaranya ini, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalamnya. Maka kita sudah sebutkan bagaimana Yusuf mengenali saudara-saudara yang 10 ini, namun mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Hingga kemudian terjadi percakapan panjang lebar antara Yusuf dan 10 saudaranya ini, hingga Nabi Yusuf mempersyaratkan jika sekiranya mereka pulang kedua kalinya ke negeri Mesir untuk mengambil bahan makanan, maka hendaknya mereka datang dengan saudara seayah, saudara tiri dari ayahnya, yaitu Bunyamin, untuk didatangkan ke negeri Mesir. Dan ini syarat dan taktik strategi Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendatangkan keluarganya ke negeri Mesir. Dan kita sudah sebutkan Nabi Yusuf tidak langsung memperkenalkan dirinya dan tidak langsung mengatakan kepada saudara-saudaranya, saya ini Yusuf, tolong datangkan ayah kita dan saudara kita ke negeri Mesir ini. Dia tidak langsung melakukan hal seperti itu karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada pertemuan yang indah pada akhir kisah nanti ini yang akan kita sebutkan, dan apa-apa yang Allah sebutkan dari alur cerita ini insyaallah kita akan sebutkan nantinya insyaallah. Jadi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwasanya, "Yu'tuni bi akhil lakum min abikum, ala taruna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin." Ketika kalian nanti balik ke negeri Mesir kedua kalinya membawa bahan makanan, saya mempersyaratkan kepada kalian datangkan saudara seayah kalian Bunyamin ke negeri Mesir ini. Ala taruna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin, ayat ke-59. Bukankah engkau tidak melihat bahwasanya aku ini sudah memberikan bahan makanan kepada kalian dan akan membalas, memberikan yang terbaik pada orang-orang yang datang kepadaku. Fa illam ta'tuni, kemudian Nabi Yusuf agak sedikit mengancam dan memberikan peringatan, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wala taqrabun. Jika sekiranya engkau tidak mendatangkan saudaramu di negeri Mesir kedua kalinya nanti ketika engkau pulang, engkau tidak akan mendapatkan bahan makanan dan jangan mendekat kepadaku. Ya subhanallah. Lalu mereka mengatakan, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kalau mereka menjawab, baiklah, kalau begitu kami akan berusaha murawadah. Murawadah artinya merayu dan melakukan berbagai ucapan dan kata-kata yang menarik perhatian ayahnya. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kami betul-betul akan melakukan perintah ini. Dalam tafsiran yang lain, kami betul-betul akan mendatangkan saudara kami Bunyamin ke negeri Mesir ini. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wa qala li fityani, berkata Nabi Yusuf kepada pelayan-pelayannya, asisten-asistennya. Yang subhanallah, dulunya beliau menjadi budak, asisten pelayan, sekarang beliau yang memiliki pelayan. Subhanallah.
Wa qala li fityanihi ja'alu bid'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ayat ke-62. Beliau berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang yang mereka tukarkan dengan bahan makanan ke dalam karungnya masing-masing, ya, agar mereka mengetahuinya setelah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan semua itu dia kembali dan betul-betul datang dengan saudara seayahnya, saudara tirinya. Maksudnya ya, kita tahu bahwasanya, kita sudah jelaskan bahwasanya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam sistem jual beli menggunakan sistem barter, tukar antara satu barang dengan yang lain. Saya mau membeli barang kepada seseorang, saya bawa saya barang-barang yang bisa digunakan, kemudian saya tukarkan dengan bahan makanan. Yang saya beli bahan makanannya itu orang, dengan memberikan barang-barang yang saya punya untuk saya bisa dapatkan bahan makanan itu. Jadi tidak memakai uang, memakai barang untuk dibayarkan kepada orang yang dibeli makanannya atau barangnya tersebut. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada pelayan-pelayannya tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Jadi sebelum 10 saudaranya ini kembali ke negeri Mesir, Nabi Yusuf mengatakan kepada pelayan-pelayannya, masukkan kembali barang-barang yang mereka bawa dari negeri Mesir ini ke dalam karungnya semua dengan bahan makanannya. Ya, artinya mereka membawa pulang bahan makanan sekaligus barang-barangnya yang dibawa tadi. Ya, artinya mereka ambil secara gratis bahan makanan tersebut tanpa harus ditukar dengan barang-barangnya. Jadi gratis, silakan mereka bawa pulang barangnya dan bawa bahan makanan. Mudah-mudahan dengan semua itu mereka kembali membawa Bunyamin. Ini dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan tujuan agar saudara-saudaranya ini mengetahui kemurahan hati dari Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga menjadi pendorong, menjadi dorongan bagi mereka semua untuk betul-betul mendatangkan saudara tirinya ini, saudara seayahnya ini, Bunyamin. Alasan yang kedua, kenapa Nabi Yusuf melakukan ini, dimasukkan kembali barang-barangnya saudara ini ke dalam karung-karungnya mereka, ya, alasan yang kedua kata ulama kita, karena agar kemudian mereka tidak lama kembali ke negeri Mesir. Karena kalau mereka pulang tidak ada lagi barang-barangnya, baru mau cari ke yang lagi barang-barang untuk ditukarkan dengan bahan makanan, maka itu butuh waktu. Maka Nabi Yusuf mengembalikan barang-barangnya ke karungnya masing-masing supaya tidak cari lagi barang untuk ditukarkan jika datang kedua kalinya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Nabi Yusuf tidak mengembalikan barang-barangnya agar kemudian dengan harapan mereka cepat kembali ke negeri Mesir, mendatangkan saudara tirinya. Kita bisa bayangkan jemaah sekalian, ini baru kerinduan Nabi Yusuf terhadap saudara tirinya, ya, saudara seayahnya. Bagaimana lagi kerinduannya kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, yang bisa kita bayangkan beliau berpisah dengan ayahnya semenjak kecil, belum balik, dipisahkan oleh ayahnya, dan kerinduannya dan keinginannya untuk bertemu dengan saudara kandungnya Bunyamin ini membuat Nabi Yusuf betul-betul melakukan strategi yang baik, ya, agar kemudian mereka betul-betul mendatangkan saudaranya. Itu diantara alasan mengapa Nabi Yusuf memasukkan kembali barang-barang saudaranya ini yang mau ditukar dengan bahan makanan tadi ke dalam karung-karungnya masing-masing, agar mereka tidak capek-capek lagi untuk mencari barang-barang untuk ditukarkan ketika datang kedua kalinya. Maka kita bisa bayangkan di sini ketika mereka pulang, ya, saudara-saudara 10 saudaranya ini pulang ke negeri Mesir, kita bisa bayangkan bagaimana pikiran mereka, bagaimana perasaan mereka. Mereka kan kita tahu bahwasanya mereka telah menyanyiakan Nabi Yusuf. Ketika kita ingatkan alur cerita pertama dari kisah ini, ketika mereka berusaha membujuk juga ayahnya agar kemudian membawa Nabi Yusuf keluar untuk bermain-main, dan mereka mengatakan, wa inna lahu lahafizun, kami betul-betul akan menjaganya, dan percayakanlah Yusuf kepada kami akan betul-betul menjaganya dan mengembalikan kepadamu wahai ayah. Tapi nyatanya Nabi Yusuf tidak kembali pada saat itu kepada ayahnya, mereka buang ke sumur. Maka kita bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka, bagaimana kebingungan mereka, bagaimana perasaan mereka, pikiran mereka untuk betul-betul bisa mendekati ayahnya
dan permintaannya ini bisa dikabulkan untuk dilepaskan juga Bunyamin dan dibawa ke negeri Mesir. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan, kita perhatikan ayat ke-63 dari surah ini. Allah mengatakan, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Coba kita perhatikan, Allah tidak menceritakan bagaimana perjalanan pulang mereka ke negeri Palestina, karena Allah Ta'ala alam tidak ada sesuatu yang terjadi di situ. Makanya Al-Quran tidak sebutkan. Jadi apa-apa yang tidak terlalu berfaedah, Al-Quran itu memotong jalan pembicaraannya dan langsung menuju kepada inti yang akan kita ambil faedah di dalamnya. Begitu metode Al-Quran dalam menyebutkan kisah. Jadi tidak disebutkan bagaimana Nabi Yusuf kembali kepada, bagaimana saudara-saudaranya di perjalanannya menuju ke Palestina, kembali kepada ayahnya, tidak disebutkan. Langsung Allah sebutkan, falamma raja'u ila abihim, ketika mereka pulang ke negeri Mesir menemui kembali ayahnya. Qalu ya abana, wahai bapak kami, muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Wahai ayah, datanglah mereka menghadap kepada ayahnya. Nabi Yakub pada saat itu sudah tua renta, Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan disebutkan sudah agak sedikit rabun matanya. Ketika nanti kehilangan Bunyamin, nanti kita pada alur cerita nanti kita akan sebutkan, ketika nanti kehilangan juga Bunyamin, memutih matanya sehingga beliau buta di alur cerita itu. Jadi datanglah mereka menghadap kepada ayahnya dan mereka mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya Perdana Menteri Mesir itu telah mengabarkan kepada kami bahwasanya ketika kami kembali nanti ke negeri Mesir mengambil bahan makanan, kami dipersyaratkan untuk membawa saudara tiri kami Bunyamin kepada mereka, kepada Perdana Menteri Mesir itu, karena jika Bunyamin tidak dibawa, kita akan dihalangi untuk mengambil bahan makanan. Fa arsil ma'ana akhana, mereka memalas, wahai ayah, kirimlah Bunyamin kepada kami, ikutkanlah Bunyamin kepada kami ke negeri Mesir. Wa naqtal, dan kami akan betul-betul mendapatkan jatah gandum lagi, kedua kalinya jatah bahan makanan. Wa inna lahu lahafizun, dan kami betul-betul akan menjaganya. Ketika mereka meminta kepada ayahnya untuk melepaskan Nabi Yusuf, mereka mengatakan apa? Wa inna lahu lahafizun, kami betul-betul akan menjaganya. Dan ketika mereka meminta lagi Bunyamin untuk ikut bersama mereka, sama kata-katanya, wa inna lahu lahafizun, dan kami betul-betul pula akan menjaganya. Ya subhanallah. Di sini kata ulama kita, coba kita perhatikan, mereka memakai kata-kata penegasan, kata-kata yang meyakinkan. Wa inna itu adalah bentuk penegasan. Lahu, huruf lam di situ menunjukkan kata-kata mereka yang meyakinkan ayahnya. Wa inna lahu lahafizun, kami betul-betul akan menjaganya wahai ayah kami. Ya, mereka mengatakan demikian. Lalu apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Namun Nabi Yakub mengatakan, hal amanukum alaihi, bagaimana mungkin aku mempercayakan Bunyamin kepada kalian, sedangkan kalian telah menyanyiakan saudaranya yang lalu, Yusuf alaihissalam. Aku telah mempercayakan kepadamu Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kalian telah menyanyiakannya. Maka bagaimana mungkin aku memberikan Bunyamin kepada kalian kedua kalinya, dan aku sudah tahu bahwasanya kalian tidak bisa menjaganya. Tapi kalau dilihat dari kata-kata Nabi Yakub ini, Nabi Yakub tidak serta-merta memarahi anaknya. Perhatikan kata-katanya, dia datang dalam bentuk pertanyaan, tidak langsung mengatakan, tidak boleh karena kalian sudah menyanyiakan dulu Nabi Yusuf, sekarang aku tidak mau lagi melepaskan Bunyamin. Tapi dengan nada lembut dia mengatakan, qala hal amanukum, bagaimana mungkin aku mempercayakan kepada kalian. Ini bagaimana kelembutan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, meskipun anak-anak ini sudah nampak durhaka kepada ayahnya. Tapi begitulah
kelembutan hati seorang ayah kepada anak-anaknya yang dia seakan-akan tanasau bil makari bisu, dia seakan-akan melupakan keburukan yang terjadi pada anaknya. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana bentuk kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam kepada 10 saudara Nabi Yusuf ini ketika menasihatinya sebelum berangkat ke negeri Mesir. Ini menunjukkan bagaimana seorang ayah yang baik, ya tanasau, dia berusaha melupakan keburukan-keburukan anaknya. Dia hanya mengingatkan, bagaimana mungkin aku melepaskan Bunyamin kepada kalian, sedangkan kalian telah menyanyiakan Nabi Yusuf dahulu. Kaifa amanukum alaihi wa qad amintukum ala akhihi Yusuf min qabl wal tazamtum bihifdhihi falam tafu bidzalik. Ya, engkau telah berjanji pada saat itu untuk menjaganya, namun kalian tidak memenuhi janji kalian. Ya, ini nada saya ini. Kalau nadanya mungkin Nabi Yakub lebih lembut lagi. Bagaimana mungkin? Fala athiku bil tizamikum wa hifdhikum. Oleh sebab itulah aku tidak bisa menyandarkan penjagaan kalian tersebut, tapi fallahu khairun hafizan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga dan Dialah sebaik-baik yang menjaga. Kata-kata fallahu khairun hafizan dan Allah sebaik-baik yang Maha menjaga, ulama kita mengomentari kalimat ini. Perhatikan ayat 64 ketika Nabi Yakub mengatakan fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, dan Dialah Allah sebaik-baik yang menjaga hamba-hambanya. Ini dikatakan Nabi Yakub alaihissalam, disebutkan di sini. Ini dikatakan Nabi Yakub alaihissalam isyarat bahwasanya dia ada kecenderungan hatinya untuk melepaskan Bunyamin, sehingga anak-anaknya agak sedikit tenang pada saat itu. Karena dia mengatakan fallahu khairun hafizan, dan Allah sebaik-baik Maha penjaga. Adapun penjagaan kalian aku tidak bisa percayakan, aku tidak bisa meyakini, tapi Allah sebaik-baik yang menjaga. Itu sebagian ulama tafsir bahwasanya itu merupakan izin dan kecenderungan hati Nabi Yakub untuk melepaskan anaknya Bunyamin, yang anak kedua yang sangat disayangi setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya subhanallah. Ini dia lakukan Nabi Yakub alaihissalam. Dia cenderung untuk melepaskan Bunyamin bukan karena dia sangat khawatir kepada Bunyamin akan keselamatannya, tapi ada maslahat yang harus mereka tunaikan. Ya, telah disampaikan bahwasanya kita akan dihalangi dari bahan makanan, dan mereka takut tidak akan makan ketika dia dihalangi dari bahan makanan. Maka dengan berat hati Nabi Yakub cenderung melepaskan anaknya Bunyamin tersebut. Fallahu khairan hafizan. Ada pendapat yang mengatakan maksud dari makna kata-kata Nabi Yakub fallahu khairun hafizan dan Allah sebaik-baik yang Maha menjaga, ketika Nabi Yakub mengatakan kepada 10 saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, bagaimana mungkin aku mempercayakan kepada kalian Bunyamin sedangkan kalian telah menyanyiakan saudaranya sebelumnya, tapi Allah Maha menjaga. Maksudnya Nabi Yakub teringat dengan anaknya Yusuf dan dia mengatakan fallahu khairun hafizan, tapi Allah Maha menjaga. Artinya ulama mengatakan bahwasanya ada di dalam hati Nabi Yakub sejak dulu bahwasanya Nabi Yusuf masih hidup. Nabi Yusuf masih hidup karena dia mengatakan fallahu khairun hafizun. Setelah dia mengatakan dan menyinggung Nabi Yusuf di tengah-tengah 10 saudaranya ini, bagaimana mungkin aku mempercayakan Bunyamin kepada kalian sedangkan kalian telah menyanyiakan, ya, menjadikan hilang Nabi Yusuf alaihissalam di pandanganku dan berpisah denganku, tapi Allah sebaik-baik yang Maha menjaga. Maksudnya aku yakin Allah Maha menjaga Yusuf dan dia masih hidup. Itu diantara pendapat. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat, yang mengatakan bahwasanya fallahu khairun hafizan, maksudnya menuju kepada Bunyamin. Maksudnya Allah senantiasa akan menjaga Bunyamin ini jika aku melepaskannya, bukan penjagaan kalian. Ya, karena konteks ayatnya berbicara tentang siapa? Bunyamin. Tapi pendapat yang kedua tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya karena teringat dengan Nabi Yusuf, dia mengatakan fallahu khairun hafizan dan Allah sebaik-baik yang Maha menjaga, karena dia yakin masih ada di dalam hati kecilnya bahwasanya Yusuf masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dia mengatakan, "Fallahu khairun hafizan." Bagaimana mungkin aku telah mempercayakan Nabi Yusuf kepada kalian, tapi Allah sebaik-baik yang maha menjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah yang maha mengasihi hamba-hambanya. Jika aku melepaskan, seakan-akan Nabi Yakub mengatakan, jika aku melepaskan Bunyamin, maka Allah tahu bagaimana kelemahanku dan kesedihanku kepada Bunyamin ketika aku melepaskannya. Allah merahmatiku dengan kelemahanku dan ketuaanku ini. Aku yakin Allah akan menjaganya dan akan mengembalikannya kepada aku ke negeri Palestina. Artinya as-thiqatu billah, rasa yakin yang penuh kepada Allah. Fallahu khairan. Dan kita akan lihat rentetan urutan ayat-ayat setelah ini menunjukkan bagaimana rasa tawakal yang tinggi pada hati Nabi Yakub alaihissalam setelah dulu dia kehilangan Nabi Yusuf, tapi dia berani melepaskan Bunyamin kedua kalinya, ikut bersama kakaknya berangkat ke negeri Mesir. Karena apa? Rasa tawakal dan yakin serta penuh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini. Subhanallah. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim." Dan dialah yang sangat penyayang di antara semua yang penyayang. Subhanallah. Kemudian ayat ke-65 mengatakan, "Walamma fatahu mata'ahum wajadu bid'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bid'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'id dzalika kailu yasir." Setelah terjadi percakapan antara Nabi Yakub dan 10 anak-anaknya ini, ketika Nabi Yakub masih agak sedikit teragum melepaskan Bunyamin, tapi sudah ada kecenderungan hatinya melepaskan Bunyamin, tapi belum 100% pada saat itu, wallahu taala alam. Maka ketika anak-anaknya membuka karung-karungnya, jadi 10 anaknya ada 10 karung yang mereka bawa dari negeri Mesir. Dan ketika kita membaca jalan ceritanya ini, mereka pada 10 saudaranya ini ketika sampai di rumahnya di Mesir, mereka tidak langsung membuka karungnya, tapi langsung mereka melaksanakan perintah yang akan betul-betul mereka akan laksanakan dari Perdana Menteri Mesir tersebut. Jadi mereka tidak membuka karungnya, langsung mereka menghadap kepada ayahnya. Ketika selesai terjadi percakapan antara Nabi Yakub dan anak-anaknya, mereka pun kemudian membuka barang-barang yang mereka bawa dari Mesir, karung berasnya itu, karung gandumnya itu. Kemudian mereka menemukan barang-barang yang mau ditukar tadi, yang mau ditukar dengan bahan makanan, kembali tetap ada pada karung-karung mereka, lengkap dengan bahan makanan. Subhanallah. Maka mereka pun tambah yakin dan tambah meyakinkan ayahnya dengan mengatakan, "Qalu ya abana mana bagi hadhihi bid'atuna ruddat ilaina." Wahai ayah kami, tidakkah engkau lihat bahwasanya barang-barang kita dikembalikan kepada kita? Betapa mulianya Perdana Menteri Mesir itu. Mereka tidak mengambil barang-barang kita untuk ditukar, tapi mereka mengembalikan barang-barang kita sekaligus memberikan jatah bahan makanan kepada kita gratis tanpa harus ditukar. Subhanallah. Maka seakan-akan mereka mengatakan, apalagi yang mau kita inginkan ini ayah? Apalagi yang kita mau inginkan? Kalau kita tidak melaksanakan perintah Perdana Menteri Mesir itu, kita akan kehilangan bahan makanan dan kita tidak akan dimuliakan lagi. Maka tolong ayah, berangkatkan Bunyamin bersama kami ke negeri Mesir. Begitu kata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ya, mereka meyakinkan ayahnya, "Nabghi hadhihi bid'atun ilaina wa namiru ahlana." Oleh sebab itu, jika engkau mengirim Bunyamin kepada kami, kita akan mendapatkan tambahan jatah makanan. Ya, kenapa? Karena kalau setiap orang mendapatkan jatah makanan 10 unta, masing-masing unta diberikan karung beras di atasnya, maka ketika Bunyamin ikut bertambah jatah makanan mereka. Karena setiap orang mendapatkan apa? Jatah makanan. Makanya itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa namiru ahlana," agar kemudian kita mendapatkan tambahan jatah makanan untuk keluarga kita. Wa nahfadhu akhana, dan kami betul-betul akan menjaga saudara kami Bunyamin. Wa nazdadu kaila bir, bertambah jatah makanan kita. Ini maksudnya tadi, bertambah jatah makanan kita. Dzalika kailu yasir, sesungguhnya
pada yang demikian itu mudah bagi Perdana Menteri Mesir untuk memberikan jatah makanan yang lebih bagi kita. Maka ayah, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menyerahkan Bunyamin, membawa Bunyamin ke negeri Mesir. Tolong. Begitu mungkin dramatisnya ketika terjadi percakapan antara Nabi Yakub dan anak-anaknya ini. Kemudian akhirnya yakinlah Nabi Yakub pada saat itu untuk melepaskan Bunyamin, anak kedua yang dicintai. Subhanallah. Di saat tua renta, bayangkan, di saat tua renta yang mungkin dialah yang paling menjaga ayahnya, yang memenuhi kebutuhan ayahnya, dilepas untuk maslahat anak-anaknya. Subhanallah. Untuk maslahat keluarganya mendapatkan jatah makanan, dilepas dengan segala bentuk kerinduan. Belum sembuh luka pertama kehilangan Nabi Yakub, harus melepas lagi buah hati yang kedua, Bunyamin yang sangat disayanginya. Subhanallah. Makanya sebelum dilepaskan terjadi dialog dan nasihat dari Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya, kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, baiklah, aku akan melepaskan Bunyamin dengan segala risikonya. Ayat 66 mengatakan, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ayat 66. Nabi Yakub mengatakan, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kalian sebelum kalian bersumpah atas nama Allah. Dan sumpah di zaman dulu jemaah sekalian, ketika ada sesuatu yang dijadikan sumpah, berarti ya ini sesuatu betul-betul harus dilaksanakan. Tidak sama di zaman kita sekarang yang sumpah sudah dijadikan bahan candaan. Wa na'udzubillah min dzalik. Tidak ada lagi pengagungan dengan nama Allah di zaman kita sekarang. Bahkan sangat disayangkan ketika sebagian pejabat diambil sumpahnya bahkan dengan Al-Quran, mereka mengkhianati amanahnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ta'zim, pengagungan dengan sumpah itu harus betul-betul ya. Jadi inilah hikmahnya mengapa dalam agama kita dilarang kita banyak bersumpah, karena orang yang banyak bersumpah itu akan sedikit demi sedikit hilang pengagungan nama Allah di dalam hatinya. Makanya tidak boleh kita banyak bersumpah. Ya, sedikit-sedikit mau membeli bersumpah lagi. Ya, mau lariskan jualannya bersumpah, wallahi ini saya dapatkan di ini saya jual begini. Tidak. Jangan gampang kita bersumpah. Ya, karena sumpah ini merupakan pengagungan nama Allah di dalam hati seseorang. Kapan, kata ulama kita, kapan orang banyak bersumpah dan menjadikan sumpah itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja di lisan mereka, sedikit demi sedikit pengagungan Allah di dalam hatinya akan hilang. Pengagungan Allah di dalam hatinya akan hilang. Makanya sumpah tidak sembarangan kita ucapkan. Tidak di semua tempat, tidak di semua momen, tidak di semua keadaan kita ucapkan sumpah itu, tidak. Tapi nanti betul-betul ada yang sangat darurat, yang betul-betul harus kita yakinkan orang dengan sesuatu itu, agar kita lepas dari tuduhan misalnya, agar kita lepas dari pengkhianatan, kita lepas dari kezaliman, baru kita bersumpah. Tapi kalau cuma biasa-biasa saja, ada orang yang sekedar mau melariskan jualannya, dia demi Allah ini jualan, ini barang saya dapatkan demi Allah, demi Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini tidak pantas. Apalagi jika berhubungan dengan kehidupan dunia, nama Allah harus kita agungkan jamaah yang dimulakan oleh Allah. Makanya dia mengatakan, lan ursilahu ma'akum, saya tidak akan melepaskan Bunyamin kepada kalian hatta tu'tuni mawthiqam minallah, sampai kalian betul-betul bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. La ta'tunnani bihi, kau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan berjanji kepadaku agar mengembalikan Bunyamin ke negeri Palestina bersama dengan kalian dan makanan yang kalian bawa. Ya, tolong. Ya, makanya ya di sini mengatakan, lan ursila ma'akum akhakum ila Misr hatta tu'tuni yaminan wa ahdan muakkadan an tarduhu ilai, kecuali jika kalian mendapatkan sesuatu atau halangan, ya, atau sesuatu yang kalian menjadi dikepung, atau kalian mendapatkan musibah atau mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Bunyamin tertahan, maka dia mengatakan, maka itu di luar jaminan kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala
qala Allahu ala ma naqulu wakil. Dia mengatakan setelah itu, Allah saksi terhadap apa yang kalian ucapkan. Allah saksi dengan apa yang kalian ucapkan. Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Kemudian dia mengatakan, Nabi, ya, sebelum kita pindah di sini di ayat ini, sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya ketika Nabi Yakub mengatakan bahwasanya illa ayyuhatu bikum, kecuali kalian dikepung atau ada sesuatu yang terjadi sehingga Bunyamin tertahan, maka itu di luar jaminan kalian. Ulama kita mengatakan al-bala'u muwakkalun bil mantik. Kadang musibah itu tergantung dengan ucapan yang diucapkan orang. Makanya biasa teman kita biasa bilang, ya, Haji Mengamparang, ya, nanti terjadi betul. Ya, bisa itu ada permisalan pada orang-orang Arab seperti itu. Kalau bahwasanya musibah akan terjadi sesuai dengan apa yang diucapkan dan yang disangkakan. Karena Nabi mengatakan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Mungkin ada benarnya juga perkataan teman-teman kita yang mengatakan aja Mengamparang, ya, jangan kau sebut begitu, karena boleh jadi jangan sampai terjadi betul ya apa yang kau katakan itu. Tapi itu maksudnya mungkin mengajarkan kepada kita bahwasanya yakinlah kepada Allah, optimis, jangan mengatakan sesuatu yang tidak ya, yang belum terjadi, karena terjadi betul itu terjadi betul. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, jangan kita mengatakan hal-hal yang menjadikan sesuatu itu terhalangi karena ucapan kita sendiri. Tapi yakinlah bahwasanya Allah ada di semua itu. Allah bersama dengan kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah. Ya, ini sebagian pendapat dari ulama kita. Di sini disebutkan fa inna Yaqub alaihi salam qala illa ayyuhata bikum, sesungguhnya Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan kecuali jika kalian dikepung sehingga menyebabkan Bunyamin terhalangi, akhirnya betul-betul nanti Bunyamin tertahan di negeri Mesir dan tidak kembali kepada saudara-saudaranya. Tuglabu alaihi fabtuliya bidzalik, akhirnya diberikanlah ujian itu kepada Nabi Yaqub dengan hikmah yang Allah inginkan. Ya, ini berarti bukan keburukan bagi Nabi Yaqub, bukan keburukan atas ucapan Nabi Yaqub, tapi mungkin kekhawatiran yang sempat muncul pada hati Nabi Yaqub, tapi tetap ketawakalan Nabi Yaqub alaihissalam menepaskan anaknya itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu. Kemudian Nabi Yaqub mengatakan kepada anaknya, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah, ayat 67. Dan dia Yaqub mengatakan kepada anaknya sebelum melepaskan anaknya keluar kembali ke negeri Mesir, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, tapi masuklah ketika sampai di negeri Mesir, masuklah pada pintu gerbang yang berbeda-beda. Jadi jangan kalian 10 orang masuk pada satu pintu, tapi berpencar. 10 orang, 11 orang kalian berpencar masuk ke pintu yang berbeda-beda, pintu gerbang yang berbeda-beda. Di sini ada hikmah, ada tujuan. Ini diantara pendapat dari ulama kita, bahwasanya ditakutkan karena mereka ini orang banyak langsung masuk pada negeri Mesir itu, apalagi mereka membawa saudaranya yang baru. Ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, entah ada memata-matai, karena disebutkan juga bahwasanya mereka ini orangnya tampan-tampan semua, ya, tampan, dan seperti kan saudara Nabi Yusuf kan tampan. Nah, sebagian ulama mengatakan mereka ini orangnya tampan-tampan, maka ditakutkan juga, sebagian juga ulama mengatakan bahwasanya ditakutkan mereka terkena ain, pujian manusia. Ketika semuanya berkumpul pada satu tempat, mereka memuji orang-orang saudara-saudara Nabi Yusuf ini, sehingga mereka terkena penyakit ain, atau mereka dimata-matai, ya, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada bahaya, ada dimata-matai, yang disebutkan dalam Ibnu Asyur dalam tafsirnya, khasyata an yastari adaduhum absaru ahli Madinah wa hurrasiha. Kata Ibnu Asyur, ditakutkan akan dimata-matai oleh sebagian mata-mata penduduk kota Mesir dan penjaga-penjaganya, atau kemudian hingga mereka kemudian dikhawatirkan mereka adalah orang asing, pencuri, ya, sehingga mereka dipenjarakan seperti saudaranya, sehingga semua mata tertuju kepadanya. Ini bahaya kalau seperti ini. Makanya
Kalau kita orang asing singgah di suatu tempat, ya jangan, ya biasanya orang tua kita mengatakan satu-satu masuk, jangan langsung semua. Iya, jangan langsung semua. Begitu juga kalau kita punya hajat misalnya kepada orang tertentu, misalnya kita punya hajat kepada salah satu pejabat misalnya, kita langsung masuk 10 orang semua. Tentu ini selain tidak beradab, tidak akan memberikan peluang untuk hajat kita dipenuhi, dan kita akan dicurigai oleh petugas petugas rumah jabatan itu. Kenapa banyak sekali ini orang masuk? Makanya kalau ini juga pelajaran dalam kehidupan, kalau ada sesuatu kita datangi, cukup perwakilan saya yang masuk, tidak usah semua. Ini diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya ini. Jadi ini diantara jazakallahu khair Ustaz kita, Ustaz Arifin, yang menyebutkan hal tersebut. Ini diantara alasannya. Jadi la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini penutup. Setelah Nabi Yakub alaihi salam mengerahkan pikirannya dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya, bahwasanya inilah nasihatku kepada kalian, jangan masuk ke dalam satu pintu secara bersamaan, tapi berpencarlah di beberapa pintu agar kalian selamat dari bahaya, selamat dari ain. Tapi Nabi Yakub menyertakan setelah kalimat itu, wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Tapi dengan semua itu, jangan kalian bersandar, terlalu bergantung terhadap terhadap nasihat ini. Karena wama ugni ankum minallahi. Kata Nabi Yakub alaihi salam, sesungguhnya keputusan ini saya tidak bisa mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Ini hanya usaha saya, nasihat saya, tapi ini tidak bisa menghalangi kalian dari takdir Allah jika ada yang Allah takdirkan kepada kalian. Ini bentuk apa? Bentuk kepasrahan dan tawakal dan penyerahan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditambah lagi Nabi Yakub mengatakan, inil hukmu illa lillah, semua adalah keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada kalian. Alaihi tawakkalt, dan kepadanya saya berserah diri, bertawakal kepadanya. Wa alaihi, dan kepadanya lah falyatawakkalul mu'minun, falyatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang bertawakal itu bertawakal kepadanya. Di sini kata para ulama kita pelajaran besar, dan kita tutup talim kita pada malam hari ini, di mana ulama kita mengatakan sesungguhnya manusia hanya diperintahkan untuk memperhatikan sebab-sebab yang menyelamatkannya dari bahaya. Tapi ingat, jangan kemudian hatinya bergantung pada sebab itu sehingga mereka melupakan siapa yang mengatur semua urusan, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan berusaha mengambil sebab, ya, tapi ingat, di antara bentuk ketawakalan kita, jangan kita bersandar penuh kepada sebab itu. Ya, sama ketika kita sakit, jangan terlalu kita bersandar pada obat yang tertentu yang mungkin kita mengatakan obat itulah yang menyembuhkan saya. Kalau saya tidak ada obat itu, saya menjadi pusing. Tidak. Tapi sementara sesungguhnya yang menurunkan penyakit Allah, dialah yang memberikan kesembuhan. Maka di antara bentuk kesempurnaan tawakal, pertama, ambil semua sebab yang menyelamatkan kita dari bahaya, yang menjadikan kita sembuh. Tapi jangan hati kita bergantung, jangan hati kita terlalu bergantung terhadap sebab yang kita lakukan itu. Ambil sebabnya, tapi jangan hati kita terlalu terpaut dengan sebab tersebut. Itu disebabkan, inilah pelajaran dari perkataan Nabi Yakub tersebut, ketika ulama kita mengatakan manusia itu hanya diperintahkan untuk berusaha mencapai manfaat dan menolak bahaya dari dirinya sesuai dengan kemampuannya. Wa ma'adzalika yambagi an yakuna jaziman bi annahu la yasilu ilaihi illa ma qaddarallah. Tapi ketika dia mengambil sebab itu yang dia yakini akan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, tapi dia harus senantiasa bertekad, meyakini di dalam hatinya dengan sekuat-kuatnya bahwasanya tidak akan sampai saya pada manfaat itu, tidak akan ada yang bisa menolak saya dari bahaya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Ya, makanya ketika Nabi mewasiatkan wasiat emas kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan la ini jika sekiranya semua manusia berkumpul, semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan sedikit pun manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepadamu.
sebaliknya, mereka tidak akan, meskipun manusia berkumpul dari Nabi Adam sampai manusia terakhir untuk membahayakanmu, untuk memberikan engkau keburukan, tapi mereka tidak akan bisa sampai kepadamu, memberikan bahaya itu kepadamu, kecuali yang telah Allah tuliskan kepadamu. Ini wasiat emas Nabi kepada Ibnu Abbas. Maka ini menambah keyakinan kita, rasa tawakal kita. Ambil sebab, tapi gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran dari Nabi Yakub, perkataan Nabi Yakub alaihissalam setelah menyuruh anaknya masuk ke dalam pintu yang berbeda-beda. Setelah itu Nabi Yakub mengatakan, saya tidak bisa menolak kalian dari takdir Allah, maka aku bertawakal kepadanya, dan Allah lah sebaik-baik tempat bertawakal orang-orang yang bertawakal itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya taklim kita pada malam hari ini. Dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam sesuai yang diperintahkan oleh ayahnya pada pintu yang berbeda-beda, dan Allah mengatakan, ya, ini merupakan ilmu yang kami berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam yang mengetahui sedetail-detail urusan itu, sampai-sampai beliau bernasihat seperti itu. Ya, dan ketika sampai di Mesir, masuklah mereka kepada istana dan bertemulah Nabi Yusuf dengan Bunyamin alaihissalam. Ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.